yang kecilnya? Ini gurita kan? Aku dapat. Hai guys. Iya, aku yang kecil juga. Kalau yang besar yang kayak di Hello Kitty aku nggak. Kemarin pas gede. Itu sih cuma. Bisa kita mulai anak-anak? Bisa. Anak TK loh ya. Anak TK memang gitu. Kecil lucu tuh. Anak siapa dah? Zaman waktu, tapi aku ngasih topik bebas. Siapa? Ya, kalian zaman pandai-pandainya. Tapi dukung aku memang zaman waktunya. Alasannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu ucapkan terima kasih kalian datang tepat waktu pada proses bimbingan kita pada kesempatan kali ini. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan bimbingan kelompok. Sebelumnya sudah ada yang pernah bimbingan kelompok? Belum sama sekali. Kalau dengar-dengar tentang bimbingan kelompok sudah ada? Sudah. Siapa yang udah tadi? Boleh diceritain apa yang siapa? Kalau menurut saya bimbingan kelompok itu mungkin lebih ke kegiatan diskusi bareng-bareng gitu. Diskusi bareng-bareng. Ada lagi? Oke, itu aja. Ada lagi tadi? Oke, benar ya. Anin ya namanya. Benar. Yang Anin sampaikan tadi, kalau selama proses bimbingan kelompok nanti kita akan ada diskusi. Tapi nanti fokusnya kita akan membahas secara bersama-sama. Sebelumnya di sini sudah siap untuk melaksanakan proses bimbingan kelompok? Siap. Oke. Sebelum kita mulai akan lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Di sini ada yang bisa membantu memimpin doa? Boleh, silakan. Agar kegiatan kita dalam berjalan dengan lancar, mari kita membaca doa sesuai dengan agama kita masing-masing. Sudah selesai. Oke, terima kasih Ria telah membantu kita mau berdoa pada kesempatan kali ini. Jadi semuanya berdoa ya? Atau ada yang diam aja? Ya, Ibu harapkan kalian semua berdoa agar dilancarkannya kegiatan kita tadi. Itu ya kegiatan kita nantinya. Oke, tadi Ibu sudah membahas kalau kita akan membahas tidak apa-apa, boleh disimpan terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Daman? Oke. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Tadi belum ada yang pernah melaksanakan bimbingan kelompok ya. Tadi Andin yang tahu tentang bimbingan kelompok. Di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bimbingan kelompok, daripada nanti kita cerita panjang lebar teman-teman tidak tahu apa itu bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok adalah salah satu layanan di bimbingan dan konseling, di mana kita memanfaatkan dinamika kelompok dalam membahas suatu topik nantinya. Nanti Ibu akan menanyakan kepada Anda sekalian apa yang topik yang akan kita bahas. Untuk ini paham semuanya? Paham. Oke. Di sini sudah pada kenal? Belum pada kenal ya. Jadi yang lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Untuk nama Ibu sendiri, Anda sekalian sudah tahu? Belum. Ibu perkenalkan diri dulu ya. Ibu izin memperkenalkan diri. Saya Rehani Lady Mauna. Biasanya dipanggil Rey. Ibu, kalau asalnya dari Padang Panjang, nanti Anda juga boleh memperkenalkan diri, sampaikan apa yang sih tentang dirinya. Bisa? Oke, tapi nanti Ibu harapkan selama proses pengenalan diri, selain menyebutkan nama dan asalnya, juga sebutkan apa yang mendeskripsikan tentang anak-anak sekalian. Rasanya bisa? Contohnya Ibu dulu ya. Saya Rehani Lady Mauna, asal dari Padang Panjang. Saya suka bercerita. Oke, tidak paham itu? Paham. Oke. Iya. Berarti lebih ke Bukan hobi. Apa yang paling mendeskripsikan tentang ini? Mungkin kayak saya suka pakai baju warna-warni. Itu bisa mendeskripsikan juga. Oke, boleh. Ada lagi yang masih diragukan? Enggak. Sudah terpikir apa yang mendeskripsikan tentang diri kalian? Ada yang mau mencoba perkenalan diri terlebih dahulu? Saya Bu. Oke, bagus. Silakan. Oke, perkenalkan teman-teman semua.
semua, nama saya Gina Azeri Rahma, biasa dipanggil Gina. Asal dari kota Serang, Banten, saya cantik. Oke, bagus sekali Gina. Itu Gina tadi, itu yang mendeskripsikan tentang Gina adalah cantik. Bagaimana teman-teman yang lain? Siapa lagi yang mau memperkenalkan diri? Oke, boleh silakan. Perkenalkan, nama saya Barokah Ria, biasa dipanggil Ria. Saya berasal dari Padang, Sumatera Utara. Oke, Saya perempuan. perempuan yang mendeskripsikan tentang Ria. Boleh lebih detail lagi? Semuanya perempuan di sini. Kalau asik. Saya nggak asik Bu. kenapa? Sekarang ibu lebih sempitkan. Percaya diri, Bu. Saya sempitkan lagi nih. Yang mendeskripsikannya adalah hal positif. Positifnya saya jadi menabung. Oh, Ria rajin menabung. Oke. Selanjutnya siapa yang mau memperkenalkan diri? Yang ketawa siapa? Boleh silakan. Baik. Tenang. Dah, boleh. Baik, perkenalkan nama saya Zulaika, biasa dipanggil Ika, asal dari Teser. Yang mendeskripsikan saya tuh, saya suka mendengarkan musik. Suka mendengarkan musik. Oke, itu tentang Zulaika tadi. Ada lagi yang mau sebelum ibu tunjuk nih? Siapa? Oh, boleh silakan. Perkenalkan, nama saya Winnie Ramadhani, biasa dipanggil Windy. Asal saya dari Riau. Saya kalau di lingkungan kos, saya juga ribut. Oke, suka bernyanyi ya. Itu Windy. Bagus Windy. Selanjutnya siapa yang belum memperkenalkan dirinya? Silakan. Perkenalkan, nama saya Fitri Amalia, biasa dipanggil Amel, dari Riau. Ya. Saya suka mendengarkan musik. Suka mendengarkan musik itu Amel. Siapa lagi yang belum memperkenalkan dirinya? Oh, silakan. Perkenalkan, nama saya Vika Menda, dipanggil Vika, asal dari Jakarta. Saya suka K-pop. Suka K-pop. Oke, bagus ya. Jadi yang mendeskripsikan tentang Vika adalah suka K-pop. Ada yang belum memperkenalkan diri? Oke, silakan. Yang terakhir ya. Perkenalkan, nama saya Roskiatul Andina, biasa dipanggil Andin. Asal dari Sijunjong. Kalau yang mendeskripsikan saya, kalau nggak tahu ini saya ibu. Oke, berarti yang mendeskripsikan tentang Andin. Enggak. Lalu apa yang mendeskripsikan tentang Andin? Makanan manis, saya suka makanan manis. Saya manis. Masya Allah. Oke, semuanya sudah memperkenalkan diri ya? Iya. Sudah. Sudah ya semuanya? Oke. Tapi Ibu rasa kalian semua tadi masih itu ketika temannya memperkenalkan diri ada yang bercerita, ada yang tertawa. Jadi agar semuanya lebih mengingat nama teman-temannya, Ibu ada sebuah games untuk mengingat teman-temannya. Kenapa teman-teman harus mengingat teman sekalian agar keakraban di antara kita terjalin dengan baik. Soalnya kalau nggak kenal nggak akrab ya. Iya. Oke, Ibu ada permainan namanya permainan rakai nama. Nanti di mana yang sesuai urutannya nanti menyebutkan namanya dan apa yang ia takuti. Oke, nanti bisa berurutan. Jadi orang pertama sampaikan apa namanya dan apa yang dia takuti. Dilanjutkan dengan orang kedua menyebutkan nama orang pertama dan yang ditakuti orang pertama. Selanjutnya baru tentang dirinya. Untuk itu paham? Paham. Oke, Ibu kasih contoh dulu ya. Saya Rehani Lady Mauna. Mungkin panggilan saja biar lebih singkat. Rayhani yang ditakuti badut. Oke, nah kalau Anda tadi apa nama yang ditakutinya? Tapi sambungkan dengan yang Ibu sampaikan tadi. Ya. Bu Rehani yang ditakuti badut. Langsung aja. Rehani badut. Windy caci. Ini jadi langsung disambungkan seperti itu. Sudah paham ya? Sudah. Kita mulai dari sebelah mana dulu nih? Kiri. Oke, jadi Tadi kan dari Ibu ya ke kanan Ibu.
kiri. Masa kiri, Ibu gimana nih? Sekarang pihak kiri mau didulukan atau diterakhirkan? Di terakhir. Oke, berarti saya dari sini ya. Mulai. Seperti ini saja. Mungkin antara Windy dan Vika boleh sweet. Ayo, sulit. Windy menang Windy. Berapa kali? Kita sepakati sekali saja. Sekali. Apa nih? Kertas gunting batu. Batu gunting kertas. Udah menang. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Jadi dimulai dari Windy ya. Tadi Ibu Rehani takut badut. Ibu Rehani badut, Windy cacing. Windy takut cacing. Oke. Action. Oke, sepertinya kalau kita sebutkan dengan seperti itu seakan-akan menyebutkan tadi Windy kayak boleh badut. Jadi mungkin kita sambungkan dengan kata takut, boleh? Jadi takut badut, Windy takut cacing gitu. Kalau kayak gitu Pak? Paham. Oke. Kalau masih lucu nanti kita tanyakan lagi ya bagaimana solusinya, boleh? Kita mulai lagi ya. Bure takut badut. Bure takut badut, Windy takut cacing. Mulai takut badut, Windy takut cacing, Andin takut kegelapan. Burai takut badut, Windy takut cacing, Andin takut kegelapan, Gina takut ketinggian. Burai takut badut, Windy takut cacing, Andin takut kegelapan, Gina takut ketinggian, Amel takut ular. Burai takut badut, Windy takut cacing, Andin takut kegelapan, Gina takut ketinggian, Amel takut ular, Ika takut lintah. Mulai takut badut, Windy takut cacing, Andin takut kegelapan, Gina takut ketinggian, Amel takut ular, Ika takut lintah, Ria takut serangga. Oke. Burai takut badut, Windy takut cacing, Andin takut kegelapan, Gina takut ketinggian, Amel takut ular, Ika takut lintah, Mbak Lia takut serangga, Ika takut ular. Takut ular. Oke, sekarang kita melakukan gamesnya. Ada yang tahu manfaat kenapa kita melaksanakan games ini? Buat silakan. Biar lebih akrab. Oke, biar lebih akrab. Ada lagi? Oke, mungkin tadi yang benar yang ingin disampaikan, game ini biar kita akrab. Jadi semuanya mendengar siapa nama temannya, dan tadi kita menceritakan apa yang ditakuti. Tujuan dari game ini sendiri ini untuk meningkatkan fokus Ananda. Jadi ketika Ananda di saat temannya menyampaikan apa namanya, Ananda harus terpaksa, walaupun terpaksa awalnya terpaksa harus menyimak, takut nanti salah ya. Di sini Ananda semuanya bisa fokus kepada satu topik kita. Oke, bisa dilanjut? Ya, bisa dilanjut? Oke. Pemberitahuan apa? Deh, sorry. Nggak bagus, Gina nggak nampak kan? Iya, sengaja mundur. Maju. Sengaja. Tadi dia maju kan. Tadi sengaja mundur dulu. Kaki saya nempel. Tuh. Sudah. Dikasih kertas gitu. Iya. Itu lebih bodoh lagi. Karena mundur. Oke, lanjut. Check it out. Aku belum jelasin akses sama Alun-alun, kok tangan jelaskan. Kita harus perkenalan dulu ya. Apa yang saya tanya?
Oke. Oke, kita sudah melaksanakan permainan pakai nama. Tadi teman-teman sekalian menyimak nama teman-teman sekalian, nama-nama teman-teman lainnya. Takut ya nanti nggak tahu pas di giliran menyebutkannya. Oke, selanjutnya setelah kita mengenal satu sama lain, Ibu akan menjelaskan dulu apa ini kegiatan yang akan kita laksanakan tadi. Sebelumnya Ibu sudah menyinggung apa itu tentang bimbingan dan kelompok. Untuk pengertiannya tadi sudah paham ya? Paham, Bu. Paham. Sekarang ada yang tahu tujuan kenapa kita melaksanakan bimbingan kelompok ini? Tidak. Oke, tadi bimbingan kelompok ini yang dikatakan tadi salah satunya berdiskusi. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok ini sendiri juga kita membahas satu topik dengan namanya Aku udah nyebut ya. tadi yang nyebut tadi Mbak. Oh ya, dicari pikon. Oke. Pikonnya susah. Capek kok ngeditnya. Oke, tujuan dari bimbingan kelompok ini sendiri nanti kita akan membahas suatu topik. Anda sekalian nanti akan membahas bagaimana sudut pandang Anda sekalian tentang topik yang akan kita bahas. Dengan Anda menyebutkan bagaimana pendapat Anda di nanti ketika proses bimbingan, Anda sekalian bisa bertukar informasi. Ada informasi baru yang didapatkan setelah bimbingan kelompok ini. Nah, seperti yang telah kita dilaksanakan di awal tadi, proses bimbingan kelompok ini juga mengakrabkan kalian sama kalian. Rasanya sudah terakrabkan belum tadi selama kenalan nama? Sudah ya. Terus tujuan dari bimbingan kelompok ini, Ibu harapkan Anda sekalian juga percaya diri nanti menyampaikan. Seperti tadi sudah percaya diri kayak menyebutkan apa yang mendeskripsikan tentang dirinya. Jadi tidak ada yang takut-takut berbicara. Kalau di sini sudah paham tentang tujuannya? Sudah, Ibu. Sudah. Jadi selama proses bimbingan kelompok nanti, Ibu harapkan Anda terbuka menyampaikan apa saja yang rasanya terpikir oleh Anda. Jadi tidak perlu takut-takut ya. Oke, Ibu juga harapkan Anda sukarela menyampaikan apa yang ingin Anda sampaikan tanpa dipaksa atau Ibu tuju-tuju terlebih dahulu. Untuk itu bisa dilaksanakan? Bisa, Bu. Bisa. Nah, nanti jika ada selama proses bimbingan kelompok ini ada temannya yang menyampaikan hal pribadi tentang dirinya, tapi rasanya tidak perlu nih atau tidak layak rasanya diketahui oleh orang lain. Ibu harapkan Anda sekalian menjaga kerahasiaan apa yang disampaikan temannya. Untuk makna kerahasiaan sendiri sudah bisa dipahami? Bisa, Ibu. Nanti kalau setelah ini temannya menceritakan hal pribadi itu teman-teman sampaikan ke orang lain, itu menjaga kerahasiaan atau tidak? Tidak. Nanti Anda tahu ya makna kerahasiaan sendiri dan Ibu harapkan Anda tidak melanggar apa yang telah kita sepakati. Nah, nanti Ibu harapkan selama proses bimbingan ini Anda fokus pada topik kita, tidak terpikir yang lain. Terus nanti Ibu tekankan selama proses bimbingan nanti kan banyak nih yang ingin menyampaikan pendapat-pendapatnya, tapi Ibu harapkan Anda sekalian teratur, maksudnya menghargai ketika temannya berbicara disimak. Tapi nanti kalau temannya lagi ngomong terus dipotong-potong, itu menghargai atau tidak? Tidak ya, berarti Anda paham bagaimana norma yang harus diterapkan selama proses bimbingan ini. Nanti ketika ingin berbicara mungkin izin terlebih dahulu. Cukup paham? Cukup. Oke, sekarang Anda sekalian sudah siap untuk melaksanakan bimbingan kelompok? Sudah siap. Sudah siap ya. Ada lagi yang diragukan tentang apa itu bimbingan kelompok? Tidak. Bu. Ya, oke. Ibu harapkan nanti selama proses bimbingan Anda sekalian menyimak dan mengikuti proses bimbingan ini secara bersama-sama. Oke, sekarang kita sebelum bimbingan kita duduk melingkar. Ada yang tahu kenapa kita duduk melingkar? Oke, silakan ya. Supaya nggak ada yang merasa terbelakang. Bagus sekali. Jadi tujuan kita duduk melingkar seperti ini, tidak ada yang terbelakangi. Jadi semuanya tidak nanti tidak ada yang ngobrol-ngobrol. Kita fokus pada topik yang kita bahas. Ini paham? Paham. Oke. Pada bimbingan kelompok kali ini, Ibu serahkan kepada Anda apa topik yang rasanya perlu kita bahas pada proses bimbingan kelompok ini. Ada yang ingin memberi saran? Ibu harapkan semuanya ada opsi-opsi dari Anda sekalian. Jadi setiap Anda harus mengutarakan apa rasanya topik yang akan dibahas. Bisa? Siapa yang ingin menyampaikan topik pertama? Opsi, boleh silakan. Terkait cyberbullying.
Oke, cyberbullying itu menurut dari Vika. Ada lagi yang menurut yang mendapatkan pendapatnya? Oke, silakan ya. Politik Bu. Politik. Oke, ada cyberbullying, ada politik. Yang lain? Percaya diri. Percaya diri. Oke, ada lagi? Overthinking. Oke. Ada lagi? Tunggu guys. Oke. Ya. Tunggu. Kan walaupun topiknya nanti yang terbanyak atau bagaimana, tapi kalau ada masalah lebih berat kan kita harus fokus ke yang lebih beratnya nih. Jangan yang berat-berat masalahnya. Enggak. Nanti awalnya enggak sih jatuhnya? Kayak lebih ke BKP. kalau BKP yang disepakati. Iya, dulu. Nanti ada yang nguatin Kayak argumen. cyberbullying harus Pak. Iya. Argumen kayak manajemen waktu itu kan sekarang yang lagi penting banget soalnya kita kan mahasiswa gini. Boleh ya? Oke, kita lanjut ya. Misalnya nih buku piradan loh. Oke. Oke, ada lagi topik yang ingin disampaikan? Ada nih yang punya topik? Siapa yang belum menyampaikan topiknya? Windy tadi kepotong nggak? Kepotong dari Windy aja. Iya, Ya, angkatan dia. Siapa yang bilang manajemen waktu? Belum. Udah, tadi kan udah gini. Yang potong jadi diulang dari kamu. Oke. 1, 2, 3. Ada lagi? Oke, silakan. Tentang overthinking. Oke, overthinking itu dari udah berdua ya, overthinking. Ada ya? Kan mana? Tunggu ngobrol. Iya. Dia sama Angga bilang tentang Iya. Iya, berdua lah. sama dari sini, bakal setuju lagi, baru ada 3. Kamu aja nanti kau bilang iya saya setuju dengan saya menguatkan. Saya sama Bu dengan Adi. Nah, dari Windy aja, Win. Manajemen apa aja, Win? Kamu yang overthinking. Enggak. Namanya menguatkan. Oke siap. Oke. Sudah kok balik aja ya. Yang kesebutan gue ya. Ini boleh dijeda dulu nggak lama nggak daripada ngedit? Ada. Bisa. Nah, ada PK kayak gitu. Bersandar di pot. Azab membunuh nyamuk, dia kan yang samuknya yang datang. Tua. Tuh, 2, 3, Bu. Dah. Oke, ada yang ingin mengajukan topik lagi? Silahkan Nina. Cara mengolah waktu yang baik. Oke, cara mengolah waktu yang baik. Manajemen waktu kayaknya ya. Oke, itu dari Windy. Ada lagi? Nah, untuk saya pendapat sama Windy. Oke. Manajemen waktu ya. Ada lagi? Yang berdua belum lagi. Silakan. Saya juga mendukung topik dari Windy bu manajemen waktu. Kan kita sekarang di kalangan kita ini mahasiswa ini untuk perlu manajemen waktu yang baik gitu ya. Terus kayak manajemen waktu itu juga dipakai buat di kehidupan sehari-hari gitu tuh. Biar kitanya enak juga. Gitu. Oke, kayaknya ketika menyampaikan sumpah sakiban tuh mulu. Aku kalau kesebutan pakai sak kencing terus, Cok. Itulah, biasanya udah pasti lo, banyak pasti ibu kan. Nggak mungkin PK-nya kayak Iko gitu kan. Lucu mana? Disuruhnya pakai pempes gitu. Tua. Habibi, silakan duduk Habibi. Kalau aku cubit kalau aku deh cubit ini. Tapi nggak bisa pakai tilang di sini. Hei, Pembenturan jago lalu untuk ayah. Iya. Iya, ngaruh ya? Ya abis itu nggak ngalir darahnya. Jam berapa? Oh, Segitunya kali lah. Jangan hitam nanti. biar cepat loh. Seru banget. Aku aja itu parkirnya nggak kerasa. Tapi cuma nggak bisa jalan. Iya, betul. Bener
gitu loh, terus kayak kamu nggak sakit, sama mati rasa aku. Oh, Psikopat ya, kan? Fitri, Fajar, Teja jam Tapi nggak bisa 3. Pas di operasi aja. Sela Ya, jam aku 2-an berarti ya nanti. Gak tahu tuh Sela. Dia Sela. 1 jam dulu, 1 jam mana? Soalnya baru mandi, baru makan. Teja. Mandi 1 jam, keriput. Oh, itu. Siap-siapnya. Ya. Bisa tuh nanti dibagi 2 kelompok. Punya beta boy. Kok membengkak gitu gempol? Lupa, Ya nggak ada terasa. Udah apa, ikat aja. Ya ada gitu. Kayak mana duduknya sih? Masalah berubah tuh juga sih. Ya. Check it out. Angkat ke Gina. Ayo. Oke, siapa lagi yang ingin memberikan opsi? Silakan Amar. Dari Gina kelihatan sering banget pelang gini. Ih, tadi enggak kepotong tuh, kepotongnya kan pas kamu oke bentar sakit kaki saya. Bisa tuh langsung Amel. Oke. Males banget lu ngulang. Oke, itu dari Gina. Selanjutnya yang terakhir, Boy. Kalau menurut saya kita membahas tentang manajemen waktu. Oke, berarti harus setuju ya dari teman-teman yang lain. Kenapa harus kita bahas manajemen waktu? Karena akhir-akhir ini kan mau ujian, jadi tugas-tugas akhir itu banyak, jadi saya sering kayak nggak bisa ngatur waktunya gitu. Oke, juga jadi kendala ya bagi anak, rasanya perlu ya. Di sini ada 4 orang yang memilih manajemen waktu. Bagaimana kalau kita sepakati saja nanti untuk pembahasan-pembahasan yang lain bisa kita bahas di kelas bimbingan selanjutnya. Setuju membahas manajemen waktu? Setuju. Oke, kita akan membahas manajemen waktu. Sekarang tadi ada dari 4 orang yang membahas tentang manajemen waktu. Ibu mau tanya dulu, bagaimana pemahaman Anda tentang manajemen waktu? Apa yang Anda tahu tentang manajemen waktu? Di sini semuanya Ibu harapkan menyampaikannya. Boleh? Aku lagi main di kalah. Gimana mau ngatakan? Terus kenapa gak jadi? karena ternyata mesti Iya, ngomong. Oh iya, ya. Ya, jadi siapa yang ke? Maju lah lagi kok jadinya. Iya, itu Abi ada di situ memang. Tadi ada nelfon lagi. Aku nggak lihat. Sudah. Ada ya. Lanjut. Bisa ya. Oke, kita akan membahas topik manajemen waktu. Tadi alasan-alasannya sudah disampaikan oleh teman-teman sekalian. Sekarang Ibu mau nanya dulu, bagaimana pemahaman Ananda sekalian tentang manajemen waktu? Di sini Ibu harapkan semuanya ya menyampaikan pendapatnya. Ada yang terlebih dahulu yang menyampaikan pendapatnya tentang manajemen waktu? Silakan. kalau menurut saya manajemen waktu itu cara kita dalam mengolah dan mengatur waktu itu. Oke, bagus ya. Berarti manajemen waktu menurut Anda sendiri itu cara kita mengolah dan manajemen waktu itu sendiri. Ada lagi yang menyampaikan? Menurut saya manajemen waktu itu bagaimana waktu dalam sehari 24 jam itu dapat kita gunakan untuk hal-hal yang positif dan produktif dan bermanfaat gitu ya, Bu. Oke, berarti bagi dia sendiri manajemen waktu itu ketika waktu selama 24 jam ini termanage ya. Oke, selanjutnya ada lagi? Silakan Ibu. Ya, kalau menurut saya manajemen waktu itu ya mengatur waktu kita dalam berkegiatan sehari-hari agar semuanya itu berjalan dengan baik gitu Bu, dan tidak mempengaruhi kesehatan atau tidak menjadi alasan tidak menjadi alasan yang membuat suatu kegagalan terjadi. Oke, berarti menurut Gina selain waktu itu terisi dengan kegiatan yang tepat, tapi harus sesuai juga kesehatannya stabil kah, hari-harinya aman kah, seperti itu ya Gina. Ada lagi? Silakan. Kalau menurut saya manajemen waktu itu cara kita mengatur waktu antara biar seimbang antara misalnya dalam mengerjakan tugas dengan waktu istirahat kita. Oke, berarti sama seperti yang Gina sampaikan tadi, tapi menurut Amma sendiri di sini seimbang mana yang istirahat sama apa yang seharusnya dilakukan. Ada lagi yang belum? Silakan tidak. Saya manajemen itu pembagian waktu dalam mengerjakan kegiatan seperti kewajibannya dan juga waktu. Oke, itu dari saya.
berarti makna yang manajemen waktu yang Vika tangkap itu adalah seimbang apa yang akan dilakukan dalam sehari itu. Siapa yang belum menyampaikan pendapatnya? Safwin. Kalau menurut saya manajemen waktu itu bagaimana cara kita mencari kegiatan yang lebih diutamakan sehingga nanti tidak bertabrakan dengan kegiatan yang lain. Oke, berarti tahu mana yang menjadi kegiatan yang akan diutamakan ya, Win? Oke, terakhir Zulaika, bagaimana pendapat Zulaika tentang manajemen waktu? Oke, terakhir silakan Nika. Ibu, mungkin kita pendapat saya hampir sama kayak teman-teman, Bu. Manajemen waktu itu cara mengatur waktu dengan efektif untuk hal-hal yang bermanfaat. Oke, bagus ya, Anda sekalian sudah menyampaikan apa pendapat Anda tentang manajemen waktu. Di sini Ibu luruskan lagi. Aman? Masih panas? Coba. Iya, maju lagi aja biar Anda sehat. Nah, Bentar ya. Kan kameranya harus diatur lagi. itu loh 0,5 tuh ya. Enggak, tadi aku udah 0,5 tapi aku dekatin sesuai ininya. Aman, ya. Oke, bagus ya Anda sekalian. Benar itu tadi manajemen waktu sendiri. Bagaimana cara kita memanage waktu yang 24 jam tadi sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan tanpa ada pemborosan waktu seperti kayak dalam waktu 24 jam tuh ada kegiatan yang tidak bermanfaat di dalamnya. Kalau kegiatan nanti kalau selama 24 jam itu Anda cuma istirahat, main, apakah itu termanage waktunya? Tidak. Berarti sekarang sudah paham ya apa itu manajemen waktu sendiri. Oke, sekarang apakah Anda sekalian sudah merasa hari-harinya termanage? Belum. Apakah semuanya belum atau sudah ada teman dari Oke, Anda sekalian, berarti banyak ya dari kita yang waktunya belum termanage dengan baik. Ada yang mungkin Ibu tanyakan satu-satu dulu ya. Tadi suara secara umumnya ini belum. Kalau bagaimana mana tahu ada yang teman-teman kita sudah memiliki waktunya dengan baik. Mungkin yang kita jadikan contoh selama proses pendidikan ini. Bagaimana dari ini? Silakan. Kalau dari saya belum. Oke, lanjut Andi. Masih belum makan ya. Kalau dari Gina? Gina juga belum sih Bu, soalnya kayak gimana Gina kuliah iya, ikut organisasi iya, itu kayak dengan ikut itu masih banyak tugas-tugas yang terlambat dikumpulkan dan dikerjakan gitu. Jadi menurut Gina masih kurang sih manajemen waktu. Oke, itu menurut generasinya belum. Sekarang bagaimana dengan anak? Bagaimana manajemen waktu? Kalau saya belum juga sih, Bu. Belum juga ya. Kenapa belum? Iya, kayak sekarang aja ngerjain tugas itu sampai begadang gitu, Bu. Terus kadang sampai ngumpulinnya juga telat gitu. Oke, masih belum ya. Kalau Ika bagaimana? Belum juga. Kenapa belum Ika? Karena kesulitan bagi waktu, Bu, antara mengerjakan tugas sama bermain HP. Oke, berarti belum termanage juga ya. Kalau dia bagaimana? Saya belum sih, karena tugas saya juga nggak yang terlambat gitu. Saya rasa manajemen sudah Oke, bagus ya. Dia kalau dia pribadi sudah merasa waktunya sudah termanage ya. Bagaimana dengan Anda? Kalau saya belum Oke. karena saya ingin deadline kerjanya. Oke, berarti belum juga ya. Sekarang yang rasanya merasa dirinya sudah memanage waktunya itu masih ria. Tadi Ibu belum menanyakan kepada Windy, kenapa Windy merasa belum manajemen waktunya dengan baik? Karena
Oke, bagaimana dengan Andi? Saya mungkin mirip-mirip juga sih Bu. Masih belum bisa fokus ngerjain tugasnya gitu. Terus belum juga bisa memaksimalkan waktu-waktu yang luang gitu. Jadi suka ke distract juga, misalnya lagi bikin tugas terus ada HP, nanti bentar bikin tugas sudah ada notif langsung ke HP, terus udah tugasnya jalan. Oke, itu berarti tepat ya rasanya kita membahas manajemen waktu ini, karena Anda sekalian merasa pada umumnya Anda merasa kayak rasanya belum termanage deh Bu waktunya. Kenapa ya Bu, rasanya masih main ini, main itu rasanya. Oke, sekarang tadi Anda sudah membahas apa itu manajemen waktu sendiri, terus setelah ditinjau lagi ternyata Anda paham manajemen waktu itu apa, tapi praktiknya belum ya, masih banyak Anda sekalian yang belum memanajemen waktunya. Oke, tadi banyak dari Anda yang belum. Tadi sudah ada yang menyampaikan karena ini Bu, karena ini. Kalau secara keseluruhannya menurut Anda apa yang menyebabkan manajemen waktu seseorang itu tidak terjadi atau kayak tidak optimal manajemen waktu seseorang? Ada yang ingin berpendapat? Silakan Andi. Kalau menurut saya mungkin dengan saya sendiri belum tidak membuat skala prioritas, misalnya apa tugas yang mau yang paling mendekati atau yang paling deadline. Oke, berarti tidak membuat skala prioritas, jadi tidak tahu nih mana yang dikerjain dahulu. Itulah yang menyebabkan manajemen waktunya tidak baik. Ada lagi yang rasanya ingin berpendapat? Oke, silakan Dina. Ya, kalau dari yang saya rasakan sendiri mungkin penyebab tidak bisa memanajemen waktunya itu kayak terlalu asik di hal lain gitu Bu. Ya hampir sama sih, kayak tidak bisa menyusun skala prioritas, jadi terlalu nyaman di hal-hal yang lain. Kayak misalnya saya kan juga berorganisasi, kayak terlalu nyaman ngurusin kepanitiaan atau ngurusin acara, jadi kayak meninggalkan hal-hal yang sebenarnya menjadi tujuan saya untuk masuk kuliah gitu Bu, kayak mengerjakan tugas. Oke, berarti fokus sama satu kegiatan aja Iya. ya Gina, sampai kegiatan-kegiatan yang lainnya tidak terlaksana jadinya. Itu menurut Gina, bagus ya Gina. Selanjutnya ada yang nyampaikan? Oke, silakan Anam. Mungkin salah satu faktornya itu waktu ada waktu senggang itu kita nggak mempergunakannya dengan baik gitu sih Bu. Mungkin kita gunainnya buat main HP atau yang lain, istirahat. Iya, berarti menurut Amal, kenapa tidak termanajemen itu karena tidak memanfaatkan waktu dengan baik ya. Ada lagi yang mau pendapat? Silakan. Kalau Ika Bu belum bisa membuat schedule itu Bu. Oke, berarti belum tahu juga skala prioritas sama apa yang akan dilakukan. Iya. Ria, bagaimana? Menurut saya ini sih Bu, nggak adanya komitmen. Jadinya ada orang juga yang udah bisa buat schedule, tapi komitmen untuk melaksanakan schedule itu ada, jadi sama dia bohong. Jadinya manajemen waktu juga berantakan juga. Oke, jadi menurut dia rasanya kalau cuman tidak membuat schedule, tapi kalau udah nggak ada schedule, nggak ada komitmen, itu bikin masalah lagi manajemen waktunya. Terakhir menurut kita, baik, kenapa sih manajemen waktu itu berantakan? Di sini aku punya perasaan kamu menunda sih. Menjelaskan misalkan deadline masih lama dan deadline itu jadi ya mungkin berantakan. Oke, berarti menunda-nunda ya kita. Oke, semuanya sudah berpendapat atau ini belum ya? Silakan ini. Kalau menurut saya Bu, faktor yang menyebabkan seseorang itu belum bisa mengatur waktunya, khususnya saya juga, karena saya belum menanamkan diri saya keseriusan dalam sesuatu hal, dalam menugas misalnya gitu. Jadi kayak belum terlalu serius menugas, jadi bisa main HP gitu. Jadi menurut Billy, kenapa tidak termanajemen? Karena tidak serius apa yang akan dilakukannya. Bagus ya Anda sekalian. Sekarang tadi dari faktor-faktor kenapa manajemen waktu orang itu berantakan, ada yang bisa menyimpulkan dari pendapat teman-temannya? Mengulang lagi bukti Anda benar menyimak selama proses bimbingan kita. Ada? Kayak saya Bu, Silakan Gina. kayak kalau dari pendapat teman-teman tadi, faktor penyebabnya itu ada yang tidak bisa menyusun skala prioritasnya. Terus bagi orang-orangnya tertentu kayak terlalu fokus pada kegiatan yang bukan kewajibannya. Terus ada beberapa yang sudah bisa menyusun skala prioritas tapi tidak berkomitmen.
dan ya tidak berkomitmen itu menyebabkan kayak menunda-nunda hal-hal yang wajib dia kerjakan. Jadi waktunya tidak termanage. Oke, dari faktor-faktor kenapa seseorang akhirnya tidak memanajemen waktunya dengan baik. Menurut Anda sekalian, mana faktor yang paling menjadi penyebab seseorang manajemen waktunya berantakan dari yang banyak ini tadi? Dari mana? Silakan. Kalau menurut saya, pendapat saya tadi sih Bu, soalnya kalau dari dalam diri sendiri aja belum ada keseriusan, gimana kita mau bikin schedule prioritasnya gitu. Oke, itu menurut Windy kayak kalau nggak ada keseriusan nanti gimana? Tuh. Jadi menurut Windy karena tidak adanya keseriusan sampai menunda-nunda ya nanti dampaknya, terus kayak nggak bikin skala prioritas karena ya kan nggak serius gitu ya. Oke, ada siapa tadi Anda? Menurut saya mungkin ya hampir sama tadi, terus juga sama yang disampaikan Rian tadi, karena intinya dari dalam diri kita sendiri itu komitmen tadi. Ada nggak dari diri kita komitmen untuk disiplin melakukannya? Oke, itu dari Adin tadi. Ternyata memang pertama untuk manajemen waktu ini kita harus memperbaiki dari kita sendiri terlebih dahulu ya. Oke, tadi Anda sudah sampaikan itu faktor-faktor manajemen waktu seseorang tidak berjalan dengan baik. Sekarang kalau saya bahas solusinya berarti adalah tidak melaksanakan faktor-faktor tadi. Sekarang bagaimana rasanya pendapat Anda? Bagaimana agar waktu kita itu termanajemen? Ada yang berpendapat? Ya Bu, ya mungkin karena tadi fakta kita sudah, dan saya sepakat dengan apa yang disampaikan Andin, faktor penyebab yang utama itu ya dari dalam diri kita sendiri. Tentunya kita harus membuat komitmen kepada diri kita sendiri, kayak banyaklah teori-teori tentang gimana cara manajemen waktu gitu, banyak juga. Kayaknya untuk manajemen waktu ini udah banyak gitu pembahasannya, tapi memang mempraktekannya tuh sulit. Tentunya harus komitmen dari diri kita sendiri tuh, gimana ketika kita sudah menyusun skala prioritas kita bisa melaksanakannya dan harus terus melaksanakannya gitu. Oke, itu dari Gina. Sekarang ada lagi yang berpendapat, sudah bagus sekali ya Gina. Selanjutnya ada siapa? Karena tadi faktor penyebab utama yang menurut saya itu dari diri sendiri, jadi solusinya menurut saya itu juga Bu, dimulai dari diri sendiri, tanamkan keseriusan untuk mengerjakan sesuatu. Oke, itu menurut berarti yang bersama ya sama Gina tadi. Berarti konsepkan dulu di dirinya kalau saya akan manajemen waktu saya dengan baik, terus memang memikirkan apa yang akan kita lakukan, kegiatan yang kita yang lakukan itu penting, jadi ada keseriusan dari kita. Ada lagi yang Kalau menurut saya mungkin yang paling penting tadi emang keseriusan dan juga komitmen. Namun dalam usaha kita untuk memaksimalkan waktu kita itu mungkin bisa dengan contohnya membuat to-do list gitu, apa kegiatan yang mau kita lakukan gitu, terus buat catatan kecil juga kayak hari ini kita mau ngelakuin ini, harus kerjain tugas ini gitu. Oke, jadi Jadi kita punya apa ya, lebih terarah gitu. Oke, lebih terarah ya. Nah, jadi di sini solusi agar manajemen waktunya terjalan dengan baik, Anda membuat to-do list. Tadi sesuai yang faktornya tadi karena tidak ada skala prioritas. Mungkin Anda bisa membuat to-do list Anda tuh sesuai skala prioritas Anda. Ketika Anda sudah menuliskan mana yang menjadi skala prioritas Anda, saya malas bang download itu Capture Pro untuk mesin Tadi saya. kita bukannya 9 orang ya? Yang Iya, saya. Oh iya ya. Ternyata yang pikun bukan saya sendiri. Jadi Capture Premium bisa. Capture Premium Semua harus berbayar. semua harus bayar. Tapi bisa sebenarnya satu akun. Kalau yang aku kena 12.000, tapi itu dikat tulisannya kita. Oke. Nanti aku storage. Lanjut. Oke, jadi menurut Andi tadi kita bikin to-do list dulu apa yang akan kita lakukan. Sekarang kalau Ibu tanyakan lagi, kapan rasanya kita akan membuat to-do list itu menurut Andi? Mungkin kalau di untuk jadwal kita
misalnya sebagai mahasiswa di awal perkuliahan gitu. Oke. Setelah tahu ada jadwal kuliah, terus nanti sesuai juga kalau misalkan ada kegiatan organisasi, nah terus nanti juga bisa hari apa aja mau organisasi, terus hari apa kuliah gitu. Terus untuk ngerjain tugasnya mungkin misalnya di weekend bisa dicicil dulu, jadi nggak mepet-mepet deadline. Oke, menurut Andin pembuatan to-do list ini dikerjakan di awal terlebih dahulu. Tadi kata Andin, solusi untuk manajemen waktunya itu adalah membuat to-do list. Bagaimana pendapat teman-teman? Apakah menurut teman-teman sesuai dengan membuat to-do list ini dengan manajemen waktu yang baik? Kenapa sesuai? Boleh ceritakan? Ada yang berpendapat? Silakan. Mungkin kalau udah buat to-do list ini nanti udah terjadwal mana yang mau dikerjakan dulu, udah. Terus kalau misalnya udah buat to-do list juga pasti kan udah dipikirkan dulu mana yang jadi prioritas lebih utama gitu. Oke, berarti itu ya. Berarti membuat to-do list ini akan membantu manajemen waktu kita agar berjalan dengan baik. Di sini Ibu mau bertanya, Anda sekalian sudah pernah belum membuat to-do list? Pernah. Ada tapi tidak terlaksana. Oke, jadi tadi ternyata to-do list ini kalau dibuat saja tapi tidak ada keseriusan, tidak ada komitmen, itu tidak berjalan dengan baik. Tapi kalau tidak ada juga to-do list ini, anak-anak sekalian tadi ketika jangan sampai tuh tangkap laler buat yang satu capek gue ngedit. Oke, berarti anak-anak sekalian tahu solusi untuk manajemen waktu ini tidak cukup saja dengan to-do list, tapi harus ada komitmen dari anak-anak sekalian. Kalau di sini apakah semuanya sudah memiliki to-do list tentang apa yang akan dilakukan ke depannya? Ibu rasa nanti bisa ya dimulai membuat to-do list dengan disertai dengan komitmen dirinya. Bisa? Bisa, Bisa. Berarti nanti di next bimbingan Ibu akan minta bagaimana to-do list Anda. Oke. Tadi sudah ada yang menyampaikan solusi agar manajemen waktu berjalan dengan baik. Ada lagi yang menyampaikan? Oke, silakan. Menurut saya tadi kan itu Bu yang disampaikan teman itu kan dari diri kita. Menurut saya untuk manajemen waktu yang baik itu juga dipengaruhi oleh lingkungan luar. Nah, jadi agar manajemen waktu kita baik juga, malah kita juga perlu mencari lingkungan yang time manajemennya juga bagus. Oke. Jadi kan teman-teman itu lingkungan kita berteman itu pasti kan sedikit banyaknya mempengaruhi. Misalnya kita berteman dengan orang yang suka nongkrong di waktu kosong, pasti kan kita sekali lah ikut juga. Itu kan tentu mempengaruhi bagaimana kita mengisi waktu. Jadi tergantung bahwa sama lingkungan ya, berarti kita harus berpandang-pandang juga sama lingkungan yang memang manajemen waktunya baik. Oke, itu tadi solusi dari manajemen waktu. Sekarang Ibu akan membantu bagaimana, ada gambaran bagaimana manajemen waktu Anda itu terjalan dengan baik. Ibu punya tabel, jangan di WA. Ini mau dipotong atau mau dilanjut? Ini terlalu. Laporannya udah selesai, Pak. Laporannya udah selesai. Oke, anak-anak sekalian, di sini ada gambar, bisa Anda lihat? Bisa Bu. Ya. Bisa. Nah, di sini Ananda bisa dari semua kegiatan yang Ananda laksanakan, Ananda bisa membaginya menjadi 4. Pertama, penting dan mendesak. Yang kedua, tidak penting tapi mendesak. Yang ketiga, penting tapi tidak mendesak. Yang terakhir itu tidak penting, tidak mendesak. Ananda paham makna penting dan tidak mendesaknya? Yang kedua itu contohnya apa ya Bu? Oke, kita akan bahas lagi ya dari awal dulu ya, nanti baru kita tanyakan contohnya. Sekarang ketika Anda sudah tahu, sekarang menurut Anda sekalian, apa kegiatan yang rasanya penting dan mendesak? Contoh-contoh yang akan Anda laksanakan besok atau ke depannya. Kegiatan itu penting dan mendesak, silakan ya. Tugas kuliah Bu.
Oke, tugas kuliah itu nanti Ria bisa ketika membuat to-do list, Ria letakkan dia di penting dan mendesak. Itu adalah kegiatan yang akan Ria lakukan kedua. Selanjutnya, nah untuk kegiatan yang penting dan mendesak ini harus Anda lakukan sekarang. Sebab ini ada tekanannya, kalau ketika kegiatannya penting dan mendesak harus lakukan sekarang tanpa ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda nanti seperti yang Vika katakan tadi, manajemen waktunya tidak berjalan dengan baik. Nah, kalau seperti main membalas chat teman, itu penting dan mendesak atau tidak? Oke, itu menurut Anda sekalian bisa disesuaikan bagaimana situasi Anda sekalian. Selanjutnya ada tidak penting tapi mendesak. Ada yang punya contoh? Tidak penting tapi mendesak. Ya Pak, kayak balas chat tadi Bu. Mungkin kalau misalnya cuma mau hanya ngajak main, nah itu kan emang nggak penting, tapi emang harus dibales kan biar dianya nggak nunggu kepastian kita gitu. Nah, untuk hal yang seperti itu apa yang harus kita lakukan? Inilah. Bahasa nggak sih? Sini di sini. Oke. Bisa di zoom nggak ya? Nah, untuk kegiatan yang diam. Oke, untuk hal yang demikian itu rencanakan. Jadi untuk hal yang tidak penting tapi mendesak itu ketika dia terjadi, rencanakan dulu, jangan langsung kerjakan. Kalau masih ada kegiatan yang penting dan mendesak, kerjakan dulu yang penting dan mendesak, baru setelahnya yang ini. Selanjutnya ada kegiatan penting tapi tak mendesak. Ada yang punya contoh? Dia penting tapi tidak mendesak. Silakan. Cuci baju. Berarti ini penting ya? Oke, itu contoh dari Vika. Menurut Gina? Main, Healing. Oh, itu penting. healing. Penting tapi tidak mendesak. Iya. Sekarang healing ini lebih penting tidak mendesak atau tidak penting tapi mendesak? Ya Bu, boleh. Boleh. Kalau menurut saya healing itu penting tapi tidak mendesak, kayak apalagi di tengah-tengah tugas yang menumpuk atau di tengah-tengah kegiatan perkuliahan itu tentunya kita butuh refreshing agar tidak stres sendiri. Oke. Jadi kalau menurut saya untuk healing itu masuk ke penting tapi tidak mendesak. Jadi nggak harus kayak misalnya kita stres kali itu kayak kita jadi kuliah pada nggak harus hari itu juga, tapi ada di waktu-waktu senggang yang kita udah free gitu lah baru healing. Berarti kalau healing itu diletakkan di nomor 2 ya Gina. Itu penting tak mendesak tadi dibahas. Ini tak penting tapi mendesak. Tadi kamu ngomongnya penting tak mendesak. Emang harus pakai cek manto dah sini. Tolong ya. Boleh sayang. Saya capek mengangkat terus. Lucu banget anak bibi saya. Oke, jadi menurut Gina, healing ini diletakkan di nomor 3 ya. Jadi contoh yang Gina lakukan. Nah, untuk yang nomor 3 ini apa yang harus kita tidak cocok ya, Bian? Kan menurut saya Anda nggak ketemu. Nah, nanti kalau salah luruskan. iya benar salah ya. Sebenarnya aku juga lupa nih apa yang aku tulis. Penting tak mendesak. Ya kalau menurut saya healing itu penting. Penting ya. Tapi tidak mendesak. Oke. Bisa ditunda. Iya pulang kampung bisa juga. Oke. Nah tuh pulang kampung tuh penting tapi tidak mendesak, bukan penting dan mendesak. Oke. Nah, kita mulai. Anjuy, parah kali kesemutan aku nih, jangan. Aku baca di Google kan apa kalau orang sering kesemutan ini apa tanda-tandanya? Sakit bulan. Suka bukan itu katanya. Kanker. Bergejala stroke ringan. Ngeri banget, jangan. Jangan kalian kalau merasa sakit jangan tanyakan ke Google, stres. Tapi emang iya. Ya, kita mulai. Ayo. Tuhan, Karena makanya kadang kalau kesemutan tuh kadang tangan kayak gini. Iya kan? nggak tahu. Aku sering. Kalau kesemutan tuh pasti tangannya kayak gini. Oke, lanjut. Oke. Dikasih ke teman kan? Nggak akan kubahas, Davik. Benar, Davik. Nggak akan kubahas. Kan ada nampak di kamera, Davik. Tenang. Penting tidak mendesak
terus bisa minta Minta bantuan orang lain. Healing kan, masa minta bantuan? Iya tuh ya. Dia tuh siapa kan udah cocok dong gitu. Nah, aku bacakan gitu ya. Walaupun ada tertulis, makanya itu kan udah bagus terus. Outputnya tidak sesuai. Baik, jangan itu ya sayang. Abis. Oke, itu contoh dari Gina. Jadi menurut Gina itu penting tapi tidak mendesak, bisa dipikirkan waktu yang lain untuk mengerjakannya. Nah, terakhir ada contoh adalah kegiatan yang tidak penting, tidak mendesak. Apa itu? Ada yang punya contoh? Silakan ya. Bergibah, tidak penting dan tidak mendesak. Nah, untuk kegiatan tidak penting dan tidak mendesak. Informasi. Oke, sharing. Kalau sharing itu penting, tapi kalau bergibah itu tidak penting ya. Oke, untuk kegiatan yang tidak penting dan tidak mendesak ini apa yang harus kita lakukan? Tinggalkan. Setuju ya? Nah, oke. Nah, ketika Ananda sudah bisa menggolongkan kegiatan Ananda itu menjadi 4 bagian ini, nanti Ananda bisa menyusun ketika yang mana yang akan menjadi prioritas, yaitu adalah kegiatan yang nomor 1. Setelah kegiatan nomor 1 terselesaikan, bisa dilakukan kegiatan nomor 2 adalah opsi-opsi lainnya. Jadi jangan nomor 4 dulu, ketika gabut baru dipikir nomor 1. Salah ya yang demikian. Oke, untuk itu bisa dilaksanakan? Insya Allah, Bu. Oke, Ibu harapkan Anda dan sekalian bisa menerapkannya. Untuk membuat tabel ini, nanti Ibu tugaskan selain membuat skala prioritas, Anda juga nanti di rumah menggolongkan kegiatan Anda dalam seminggu ke dalam 4 tabel ini. Bisa? Bisa, Bu. Oke, terlihatnya Anda sudah mulai bosan ya. Iya, Bagaimana Bu. kalau kita ice breaking? Iya. Boleh, Bu. Setuju ya, kita ice breaking. Oke. Semuanya setuju? Setuju. Oke, di sini Ibu punya permainan namanya jika maka. Sudah pernah ada yang dengar? Belum. Sudah, Bu. Oke, mungkin bisa Gina sampaikan bagaimana pemahaman Gina tentang game ini. Kalau yang waktu itu Gina mainin di kelas, aduh maaf. Kalau waktu itu yang Gina mainin di kelas, itu nanti ada orang, jadi dia ada 2 kelompok kan, ada kelompok yang jika, ada kelompok yang maka. Kalau sebelumnya tuh kan ada 2 kelompok. Nah di kelompok jika ini dia memikirkan apa yang ingin dia lakukan. Nah di kelompok makanya tuh memikirkan juga apa yang harus dia lakukan. Kalau di jikanya kan apa yang ingin, kalau yang makanya tuh apa yang harus dilakukan. Nah nanti ada satu pemimpin, mungkin di sini pemimpinnya Ibu kan, nanti ada yang nanya gitu tuh ke anak-anaknya, misalnya sebelah sini kelompok jika, sebelah sana kelompok maka. Terus kayak Gina mikir, jika Gina lapar, terus nanti di kelompok sebelah maka saya akan tidur gitu Bu. Jadi apa yang ada di pikirannya aja gitu langsung. Oke, itu pendapat Gina, Ibu. Benar ya yang Gina sampaikan. Nah, pada proses kali ini, di game kali ini, Ibu bantu Ananda memikirkan apa yang ingin Ananda sampaikan. Tadi kata Gina, apa yang ingin lakukan dan apa yang akan dilakukan tadi Gina. Sekarang, yang mana yang ingin menjadi kelompok jika? Ini kelompok jika, ini kelompok maka ya. Oke, nanti ketika menuliskannya, awali dengan kata ketika kelompok jika terus alasannya. Kelompok maka tetap juga diawali dengan kata maka ya. Paham ya? Jadi setiap Ananda menuliskan 2 kata masing-masingnya, 2 kalimat masing-masingnya. PK-nya mudah. Makasih Bu. Boleh lagi jika maka juga. Maka 2. Iya. Nanti kita yang jika dikumpulkan terus kita ajak di setengah, terus nanti yang maka dulu itu kita kumpulkan yang 2 itu diaduk. Nanti ketika yang bertugas ngambil 1. Oke Bu. Boleh bebas. Bebas waktu ya. Di sini Ibu akan menuliskan jika 1 maka 1.
Ini digulung. Iya, digulung. Pastel ya? Oke, yang kelompok makan bisa dikumpulkan di sini. Ini. Ini makan. Sudah selesai semuanya? Sudah Ibu. Oke, kita acak dulu. Oke, kita mulai dari Jika. Silakan ambil satu. Siapa yang mau ingin memulai dulu? Silakan ya. Oke, tunggu. Tahan ya. Sekarang yang silakan ambil satu. Boleh dimulai dulu ya. Jika saya lelah, maka saya akan jongkok. Oke, sudah paham ya? Kita lanjut. Orang selanjutnya silakan pilih satu. Silakan, ada yang lagi coba? Oke, silakan Mika. Jika saya sedih, Maka saya akan tidur. Oke. Selanjutnya? Masuk Jika sih, selanjutnya? Silakan. Jika saya gabut. apa? Gabut, maka saya akan senang. Oke. Lagi? Ya, Oke. Boleh. Silakan. Ika ada bunyi ya? Jika saya bosan, maka saya akan tidur. Oke, masih dilanjut? Lanjut. Kayaknya saya. Ayo saya. Oke. Yap. Jika saya sakit hati, maka saya akan jungkir balik. Oke. Ngapain jungkir balik? Sakit hati. Oke. Masih ada yang mencoba? Ibu ya, kali ini jadi Jika, silakan. Ibu mulai dari kata Jika. Jika saya libur, Maka saya akan tertawa. berarti kalau ibu libur ngajar gini tertawa ya? Iya dong. Ada lagi yang mencoba di Jika terakhir? Silakan. Siapa yang akan mengambil terakhir? Silakan, nanti makannya ganti. Makan dia. Karena makan kita banyak ya. jika saya lulus, Mulai dari Gina. Maka saya akan terbang. Oke. Ulang lagi Vika. jika saya lulus, Silakan. maka saya akan drawing. Ulang Vika. Jika saya lulus, Maka saya akan dance. yang makanya agak Berarti yang makannya agak semangat sekali. Orang-orang maka ini harus semangat ya. Kan lulus, jadi memang senang dong. Bisa terbang, bisa dance. Oke, sekarang rasanya sudah semangat lagi? Sudah. Oke, bisa dibuka lagi.
Kamu seludupkan ya beda saya. Mana? Kan dimasukin Masih seludupkan dulu. Mana? Penyelundupan dulu. Oke, sekarang sudah semangat lagi? Sudah, Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Kita buang dulu nih jika makannya. Tunggu dong, aku masih dapat tinggi. Biar matang dia. Biar matang. Mbak, santai nih Mbak. Tuhan, ada usulah bodoh. Kenapa ya? Jika saya lelah, maka saya akan makan bodoh. Iya kan? Kurang absurd kalian. Saya berharap lebih absurd dari ini. Pargo, siapa tadi yang nulis Pargo? Lanjut. Oke, sekarang sudah semangat lagi ya. Oke, kita lanjutkan proses pemberian kita. Tadi Anda sudah menyampaikan banyak hal tentang bagaimana manajemen. Oke, kita lanjut proses bimbingan kita. Tadi Anda sudah banyak nih berpendapat. Ibu senang sekali Anda tidak takut mengutarakan pendapatnya. Sekarang, tunggu nih, urutannya apa? Kalau ini aja. Enggak, kesimpulan dulu. Habis itu hal baru. Coba deh. Agak gimana? CA 1 jam lewat. Banyak galaknya sudah. lewat berapa? Udah tuh potongannya kan 5 menit ada. Enggak ada 5 menit 10. Lebih. Tak bodoh lah, tak motor lewat. Oh iya tadi nggak bisa. Lalat di situ. Tuh kaki Anda ya. Kaki saya sesi kesempatan. Kaki Anda memakan banyak banget. Maaf ya jempol. Oke, kita sudah sampai di penghujung bimbingan kita. Sekarang Ibu ingin bertanya, masing-masing Ananda harus mengutarakan apa hal baru yang Anda dapatkan setelah proses bimbingan ini. Dimulai dari siapa? Oke, silakan. Untuk pemahaman yang saya peroleh dari kegiatan kita kali ini itu mungkin saya jadi lebih tahu bagaimana cara memanage waktu yang baik agar lebih terarah dalam mengerjakan tugas. Oke, terima kasih Andin. Selanjutnya siapa? Silakan nih. Boleh antara ini dulu. Oke baik, terima kasih Windy. Saya pemahaman baru yang saya dapatkan itu dalam manajemen waktu itu bagaimana cara kita memanage waktunya dengan baik gitu, Bu. Misalnya kita harus menyusun skala prioritas dan dari penyusunan to-do list. Nah, dari penyusunan skala prioritas atau to-do list itu kita tuh benar-benar harus berkomitmen gitu, karena penting banget komitmen yang harus kita laksanakan gitu. Oke, itu pendapat Gina. Ada lagi Gina? Sudah, Bu. Udah. Ada lagi yang ingin menyampaikan apa yang dia dapatkan dari proses bimbingan ini? Silakan Gina. Kalau saya Bu hampir sama dengan teman-teman tadi. Saya jadi tahu bagaimana cara memanajemen waktu dengan baik, dan saya juga tahu apa saja faktor-faktor yang menyebabkan seorang itu tidak bisa memanajemen waktu dengan baik. Oke, bagus Budi. Berarti faktor-faktor tadi tolong dihindari ya Anda sekalian. Oke, ada lagi? Silakan Ika. Tunggu. Dia lucu gak? Aduh, saya tuh tingkahnya. Oke, ada lagi? Silakan Ika. Baik, menjadi pemahaman baru yang saya dapatkan sama pembimbingan kelompok ini itu bahwa manajemen waktu itu penting dalam kehidupan sehari-hari agar kita bisa mengelola dan mengatur waktu secara efektif. Oke. Itu dari Ika, bagus Ika. Ada lagi? Oh, sebentar. Jadi dari kegiatan ini ada hal-hal yang kita penting mendesak, tidak urgent tapi bisa, tidak penting, tidak mendesak gitu. Jadi Bisa ya? dibagi. Tidak digolongkan mana kegiatan kita dimasuk kayak 4 tadi. Sekarang Ibu ingin mendengar suara Amma. Bagaimana? Apa yang Amma dapatkan? Dari kegiatan ini saya dapat
sekali Ananda banyak mendapatkan hal baru dari proses bimbingan ini. Oke, sekarang Ibu ingin menanyakan bagaimana perasaan Ananda setelah melaksanakan proses bimbingan ini? Siapa yang ingin menanyakan? Bahwa ini karena saya jadi tahu apa yang akan saya lakukan setelah ini. Oke, baik Lili, perasaan Lili tahu ya apa yang ada lakukan. Ada lagi? Silakan. Nah, di kegiatan kita ini saya rasa sangat seru dan menyenangkan karena bisa berbagi dan berdiskusi dengan teman-teman. Oke, selanjutnya kita urut saja. Silakan Gina. Oke, baik. Kalau dari kegiatan di ini dengan kelompok saya merasa sangat senang gitu. Terus dapat hal-hal baru juga kayak pendapat dari teman-teman tentang bagaimana manajemen waktu itu menambah wawasan saya gitu. Jadi saya senang bisa mendapat apa ya kayak masukan-masukan lah jadinya dari teman-teman. Oke, bagusnya. Selanjutnya Selama mengikuti kegiatan ini saya merasa senang bisa bertukar pikiran dengan teman-teman, terus dapat cari jalan keluar dari masalah yang saya alami. Selanjutnya silakan Mbak. Selama kegiatan ini perasaan saya tuh merasa senang karena mendapat solusi bagaimana cara menangani waktu dengan baik. Oke. Ada lagi Kak? Lanjut Ria. Saya juga senang bersama teman-teman lain. Biasanya ada waktu yang bisa saya pakai untuk ada hal-hal yang lebih positif untuk artinya tambah pengalaman. Oke. Ada lagi Ria? Terakhir Vika. Saya juga senang sih terus juga pengalaman terkait terus seperti apa dan cara saya mengatasi manajemen waktu yang lebih baik. Oke, Ibu senang Ananda semua tidak ada yang merasa kesal dengan proses bimbingan ini? Tidak. Oke, Ibu senang Anda semua senang melakukan ini. Rasanya ketika nanti diulang lagi ke proses bimbingan ini di 18 topik yang lain mau ya? Mau. Oke. Komitmen lagi ya, bentar ya. Semua panjang. Oke, selanjutnya tadi Anda sudah sampaikan bagaimana perasaan Anda. Sekarang Ibu mau tahu apa komitmen Anda setelah proses bimbingan ini. Silakan. Ya mungkin kedepannya saya akan lebih bisa manajemen waktu ya Bu, lebih bisa berusaha untuk berkomitmen dengan kan tadi ada masukan untuk membuat to-do list tugas prioritas. Nah memang saya sudah membuatnya tapi masih tidak terlaksana beberapa, dan dari to-do list itu saya berkomitmen untuk membuat to-do list yang benar-benar bisa saya lakukan gitu Bu. Demi kebaikan saya juga. Oke, Ibu dan Dina, bagus sekali Dina, Ibu bangga Dina bisa merencanakan hal demikian. Selanjutnya siapa yang ingin menyampaikan? Silakan. Boleh, boleh sip dulu. Oke. Silakan. Oke, mungkin dengan memilah-milah lagi menjadi tabel yang 4 tadi ya. Oke, selanjutnya. Kalau saya komitmen saya itu setelah ini pastinya yang pertama yang saya lakukan itu meluruskan niat saya terlebih dahulu. Setelah saya meluruskan niat, baru saya bisa melakukan seperti tadi kata Adin, membuat to-do list, dan sudah pasti berkomitmen juga akan melakukannya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya ada lagi yang ingin menyampaikan komitmennya? Tidak, silakan. Oke. Saya maksudnya akan komitmen untuk untuk menemukan rasa niat untuk melaksanakan jadwal-jadwal yang sebelum sudah pernah saya buat di contohnya seperti berikan agar pelaksanaan dengan baik agar kehidupan saya lebih sempurna. Oke, itu dari Ika.
selanjutnya silakan. Mungkin saya mau bikin skala prioritas karena memang saya sebelumnya belum pernah bikin itu. Oke. Terus juga berkomitmen setelah membuat skala prioritas itu, saya juga berkomitmen untuk melakukannya, tidak hanya sekedar to-do list saja. Oke, bagus sekali ya Amel. Selanjutnya silakan Kak. Saya berkomitmen akan bisa jadi memanajemen waktu dengan baik lagi Bu, dan menggunakan waktu-waktu luang itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Oke. Bagaimana Ika memanajemen waktu dengan baik gitu? Bisa apa yang Kak? Itu membuat schedule Bu. Oke, membuat schedule gitu ya. Oke. Selanjutnya silakan. Kalau dari saya mungkin contohnya saya akan lebih serius lagi dalam mengerjakan tugas yang disampaikan dulu tadi, lebih meluruskan niat lagi gitu. Jadi nggak berlari-lari dalam mengerjakan tugas, jadi waktu yang luang itu bisa dimanfaatkan dengan baik, bisa dimaksimalkan. Oke, bagus sekali. Semuanya sudah menyampaikan komitmennya. Sudah, Ibu. Oke, di sini Ibu yakin Anda sekalian mampu melaksanakan apa yang Anda komitmenkan, dan Ibu yakin Anda bisa lebih baik manajemen waktunya setelah proses bimbingan ini. Asal Anda melaksanakan bagaimana solusi-solusi tadi dari bagaimana manajemen waktu itu terjalan dengan baik. Oke, di sini masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Ya, kita sekarang sudah sampai di akhir bimbingan. Sebelum kita pamit atau kita balik lagi nih, Ibu mau bertanyakan, ada yang ingin menyampaikan kesan-pesannya? Saya Bu, Oke, silakan Gina. kesan-pesan saya dalam kegiatan ini, saya sangat senang, sangat enjoy, sangat merasa berterima kasih kepada teman-teman sudah mau bertukar pikiran dengan saya gitu kan. Kita juga kayak saya kenal sama teman-teman tapi nggak terlalu banyak ngobrol gitu Bu, dan dengan topik ini jadi kayak seru aja gitu, bisa bertukar pikiran. Terus pesan dari saya, semoga kita semua bisa memanajemen waktu dengan baik. Itu juga biar karena manajemen waktu juga bagus buat kita. Oke, bagus Gina. Terima kasih banyak Gina telah menyampaikan kesan-pesannya. Ada lagi yang ingin menyampaikan perwakilan Kak? Ada lagi? Silakan ya. Jadi saya juga pesan saya sangat menyenangkan dengan seperti ini. Jadi kita sangat bermanfaat juga, menambah pengetahuan wawasan kita bersama. Jadi pesannya saya berharap bahwa kegiatan seperti ini itu nggak cuma dilaksanakan hari ini aja. Oke. Jadi untuk kedepannya supaya saya dilaksanakan lagi. Oke, terima kasih Ria. Ada lagi yang rasanya ingin menyampaikan pesan-pesan kepada teman-teman atau sudah terwakili oleh Gina dan Ria? Sudah ya. Oke, rasanya kapan kita bisa melaksanakan bimbingan selanjutnya? Minggu depan. Kapan itu? Di waktu yang sama, di tempat yang sama. Oke, setuju? Setuju. Oke, Ibu ucapkan terima kasih Anda telah aktif selama proses bimbingan. Ibu yakin dan percaya kalau Anda mampu melaksanakannya. Ibu akan merasa senang sekali jika Anda bisa menerapkan apa yang telah kita rencanakan selama proses bimbingan ini. Oke, rasanya tidak ada lagi ya. Kita akhiri proses bimbingan ini dengan tadi kita buka dengan doa. Sekarang kita ucapkan syukur. Ada yang memimpin kita? Silakan Ria. Biar apa yang sudah kita bahas hari ini dapat menjadi berkah, mari kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih Anda sekalian. Sampai jumpa minggu depan. Yo, ganti